Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Zahra Basrano dengan NIM Ki1A1230338. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi jamur. Jamur merupakan organisme hidup yang termaksud dalam kingdom fungi. Struktur jamur pada umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jamur mikroskopis. Jamur mikroskopis berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Contohnya seperti Aspergillus, Penicillium, dan berbagai jenis ragi lainnya. Jamur mikroskopis memiliki struktur yang lebih sederhana dan terdiri dari hifa atau benang halus dan spora, dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Biasanya jamur mikroskopis tumbuh di tempat-tempat lembab, pada makanan yang busuk, atau dalam kondisi tertentu yang mendukung pertumbuhannya. Lalu ada juga jamur makroskopis. Ukuran jamur makroskopis berukuran besar sehingga dapat dilihat oleh mata telanjang. Contohnya seperti jamur tiram, jamur kancing, dan jamur shiitake. Jamur makroskopis memiliki struktur yang sangat kompleks, sehingga terlihat seperti tubuh buah yang jelas, termaksud payung, batang, dan jaringan jamur. Umumnya, jamur makroskopis tumbuh di tanah, kayu yang membusuk, atau bahan organik lainnya dan dapat ditemukan di berbagai tempat. Ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur tidak memiliki klorofil. Jamur tidak bisa melakukan fotosintesis karena tidak memiliki klorofil, pigmen yang biasanya ditemukan pada tumbuhan. Oleh karena itu, jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada bahan organik dari lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, jamur merupakan organisme heterotrof, yang berarti mereka mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap bahan organik dari organisme lain, baik yang sudah hidup atau yang sudah mati. Mereka bisa hidup sebagai parasit, simbiot, atau dekomposer. Yang ketiga, jamur bereproduksi dengan spora. Jamur berkembang biak dengan cara menghasilkan spora, baik secara seksual maupun aseksual. Spora ini biasanya tersebar melalui udara, air, atau kontak fisik dan dapat tumbuh menjadi jamur baru di lingkungan yang sesuai. Yang keempat, jamur memiliki hifa dan miselium. Sebagian besar jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut sebagai hifa, yang bergabung membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium adalah struktur utama yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan penyerapan nutrisi dari substrat tempat mereka hidup. Yang kelima, tipe nutrisi saprotrof, parasit, atau simbiotik. Jamur dengan tipe saprotrof mendapatkan nutrisi dengan menguraikan bahan organik mati seperti daun, kayu, atau hewan mati. Beberapa jamur bersifat seperti parasit yang hidup di atas atau di dalam organisme hidup dan mengambil nutrisi dari inangnya. Seringkali menyebabkan penyakit pada inang tersebut. Jamur juga bersifat simbiotik. Jamur yang bersifat simbiotik ini membentuk hubungan mutualisme dengan organisme lain seperti mycorrhiza yang merupakan hubungan simbiotik antara jamur dan akar tanaman. Yang keenam, jamur bereproduksi secara seksual dan aseksual. Jamur dapat berkembang biak baik secara seksual maupun aseksual. Pada reproduksi aseksual, jamur sering menghasilkan spora aseksual seperti conidia. Sementara pada reproduksi seksual, mereka menghasilkan spora melalui struktur khusus seperti ascus pada Ascomycota atau basidium pada Basidiomycota. Selanjutnya, jamur berbentuk sangat bervariasi. Jamur memiliki banyak bentuk dan ukuran, mulai dari ragi mikroskopis hingga jamur yang besar atau yang disebut dengan jamur makroskopis, yang dapat dilihat seperti jamur payung. Pertumbuhan jamur itu sangat-sangatlah cepat, terutama dalam kondisi yang lembab dan kaya akan bahan organik. Miselium akan sangat cepat menyebar di berbagai arah.
Yang terakhir, jamur itu tidak bergerak. Seperti tumbuhan umumnya, jamur bersifat tidak bergerak atau non-motil. Jamur tidak dapat berpindah tempat, tetapi hifa dan miseliumnya dapat meluas untuk menjangkau sumber nutrisi. Selanjutnya, jamur diklasifikasikan menjadi beberapa divisi utama dalam biologi. Yang pertama itu ada zigomikota. Ciri-cirinya memproduksi spora seksual yang disebut dengan zigospora. Contohnya seperti Rhizopus atau jamur roti dan mucor. Yang kedua itu ada ascomycota. Ascomycota itu ciri-cirinya memproduksi spora secara seksual dalam kantong kecil yang disebut aska. Salah satu contohnya itu jamur cendawan atau Aspergillus dan Penicillium. Yang ketiga, Basidiomycota. Ciri-cirinya itu mereproduksi spora seksual di struktur yang disebut basidium. Contohnya seperti jamur kancing atau Agaricus bisporus dan jamur tiram seperti Pleurotus ostreatus. Yang keempat, ada Chytridiomycota. Ciri-cirinya jamur air yang memiliki spora dan bergerak dengan flagela, seperti Batrachochytrium dan Robatides, atau patogen amfibi. Dan yang terakhir itu ada Glomeromycota. Ciri-cirinya jamur simbiotik yang membentuk mikoriza arbuskular dengan akar tanaman. Contohnya seperti Glomus spp. Faktor dari pertumbuhan jamur yang pertama itu ada kelembapan. Kelembapan yang tinggi sangat penting bagi pertumbuhan jamur karena jamur menyerap nutrisi dari lingkungannya melalui penyerapan air. Kondisi yang lembab memungkinkan jamur berkembang dengan baik, terutama jamur saprotrof yang hidup pada bahan organik yang basah atau yang membusuk. Sebaliknya, kondisi kering dapat menghambat pertumbuhan jamur. Yang kedua itu ada suhu. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan jamur itu biasanya berada di antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Beberapa jamur dapat tumbuh pada suhu yang lebih rendah, sedangkan yang lain membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan jamur, bahkan membunuh jamur. Contohnya seperti jamur termofilik itu jamur yang tahan panas, tumbuh pada suhu yang lebih tinggi, sehingga jamur psikoprofilik atau yang tahan dingin dapat tumbuh pada suhu yang lebih rendah, misalnya di lingkungan dingin atau di dalam kulkas. Selanjutnya itu faktor pertumbuhan jamur itu ada pH atau tingkat keasaman. Jamur biasanya tumbuh dengan baik pada pH asam hingga netral antara 5 hingga 6, meskipun ada beberapa jamur yang bisa bertahan pada kondisi pH ekstrim. Sebagian besar jamur tidak dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang terlalu basah atau yang terlalu asam. Yang keempat itu ada cahaya. Sebagian besar jamur tidak membutuhkan cahaya untuk tumbuh karena mereka tidak bisa melakukan fotosintesis. Namun, beberapa jamur membutuhkan cahaya untuk memicu produksi spora atau pembentukan tubuh buah atau struktur reproduktif. Misalnya seperti jamur Agaricus bisporus atau jamur kancing yang dapat membentuk tubuh buah dengan lebih baik di bawah pencahayaan rendah. Pada umumnya, jamur lebih suka lingkungan yang lebih gelap atau minim cahaya. Yang kelima itu jamur memerlukan sumber nutrisi pada bahan organik untuk tumbuh. Mereka mendapatkan nutrisi dari berbagai bahan organik seperti kayu yang membusuk, daun dan tanaman mati, tanah yang kaya akan bahan organik, bahan makanan manusia seperti roti dan buah-buahan. Jamur saprotrof menguraikan bahan organik mati, sementara itu jamur parasit mendapatkan nutrisi dari organisme yang hidup. Yang terakhir itu ada kandungan oksigen. Sebagian besar jamur adalah aerob obligat yang berarti mereka memerlukan oksigen untuk tumbuh. Namun ada beberapa jenis jamur seperti ragi yang mampu tumbuh dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen.
melalui proses fermentasi. Kekurangan oksigen dapat menghambat pertumbuhan sebagian besar jenis jamur, tapi beberapa spesies dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan anaerob. Fisik lain ada hifa. Hifa merupakan filamen mikroskopis yang membentuk jaringan jamur. Hifa dapat bersifat septat atau memiliki sekat atau aseptat tanpa sekat. Fungsi hifa adalah penyerapan nutrisi dari lingkungan dan pertumbuhan jamur. Yang kedua itu ada miselium. Miselium merupakan kumpulan hifa yang saling terhubung dan membentuk jaringan. Miselium dapat berada di dalam tanah atau substrat lainnya. Bagi jamur, fungsi miselium itu sebagai sistem akar, bahkan dukungan struktural dan penyerapan nutrisi. Yang ketiga itu ada spora. Spora merupakan unit reproduksi jamur yang dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Spora dapat diproduksi secara seksual maupun aseksual. Fungsinya untuk menyebar dan mengkolonisasikan habitat baru. Lalu yang basidiokarp atau ascocarp merupakan gambar ciri dan struktur tubuh jamur. Jamur memiliki peran yang sangat penting, antara lain yang pertama sebagai dekomposer atau sebagai pengurai. Jamur berperan sebagai pengurai utama pada bahan organik seperti daun, kayu mati, dan sisa-sisa hewan. Mereka memecah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tumbuhan dan organisme lain. Manfaatnya itu, proses dekomposisi ini sangat penting dalam siklus nutrisi, membantu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mikoriza. Beberapa jamur menjalin hubungan simbiosis dengan akar tanaman yang disebut dengan mikoriza, yang dapat membantu menyerap air dan nutrisi, terutama fosfor, dari tanah. Manfaat mikoriza bagi tumbuhan yaitu tanaman yang bermikoriza cenderung tumbuh lebih baik, memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap penyakit dan dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang kurang ideal. Jamur juga berperan dalam penghasil antibiotik dan juga obat. Peran dalam medis, berbagai jamur sebagai penicillum menghasilkan antibiotik yang sangat penting bagi penisilin, yang biasanya digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Jamur juga bermanfaat bagi manusia karena jamur digunakan untuk mereproduksi obat-obatan lain, termasuk imunosupresan dan obat anti jamur, serta enzim yang digunakan dalam berbagai aplikasi medis. Jamur juga berperan penting pada industri pangan. Jamur digunakan dalam fermentasi untuk membuat berbagai produk makanan dan minuman seperti roti, bir, keju, dan sake, atau Saccharomyces cerevisiae atau ragi adalah contoh jamur yang digunakan dalam pembuatan roti dan bir. Manfaat jamur bagi industri selain makanan, jamur juga berperan dalam produksi enzim dan bahan tambahan makanan. Lalu, jamur berperan sebagai pengendali hayati. Beberapa jamur digunakan sebagai agen biokontrol untuk melawan hama dan patogen tanaman. Mereka dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pestisida kimia. Contohnya jamur seperti jamur Trichoderma yang digunakan untuk melawan patogen tanaman di pertanian. Beberapa jamur juga dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Misalnya, Fusarium menyebabkan layu pada tanaman dan Candida dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Memahami peran jamur patogen ini dapat membantu dalam pengembangan strategi pengendali penyakit dan pengobatan infeksi jamur.
Beberapa jamur seperti jamur tiram, shiitake, dan jamur kucing dimanfaatkan sebagai sumber makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral, sehingga konsumsi jamur dapat memberikan manfaat nutrisi yang baik bagi kesehatan manusia. Jamur juga dapat digunakan sebagai bioremediasi, yaitu proses membersihkan lingkungan yang tercemar. Beberapa spesies jamur mampu memecah polutan minyak dan logam berat, sehingga bermanfaat untuk mengatasi masalah pencemaran tanah dan air.